kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz, mau ke mana? Saya bilang, saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak, mati. Oh, stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Jadi asam sulfat, jadi asam sulfat, jadi asam sulfat. Nasab kenapa tidak cepat berhenti? Dikarenakan si bikin huru hara itu dia tidak mau menghadapi secara gentleman ya, karena si Imanuddin ini selalu menghindar bermacam-macam alasan. Mereka tidak, dia dan CS-nya itu selalu berpola mereka bagaimana caranya supaya pernasaban Ba'alawi ini selalu digoreng ya, begitu. Namun apapun alasan itu, tetap ulama ahli sunnah wal jamaah tetap meyakini bahwasanya Sadah Ba'alawi itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ulamanya itu, kiainya, ustadzahnya itu yang di aliran ahli sunnah wal jamaah. Di luar di sana, di luar ahli sunnah wal jamaah, seperti diantaranya ya, satu saya bisa sebutkan seperti Syiah, mereka enggak menerima. Apalagi beberapa referensi yang diambil oleh si Imad ini, dia kitab-kitab daripada kitabnya Syiah, gitu. Dan juga ada sebahagian juga yang mengatakan bahwasanya di ulama-ulama tahrim juga mensepakati bahwasanya Sadah Ba'alawi itu nggak nyambung. Itu bohong ya. Tapi bukan di video Gus Somil ini sahabatku, ada di video yang lainnya ada tuh yang mengatakan demikian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan menjaga itu, tetap. Dan intinya begini sahabat-sahabatku ya, jika kalian itu mempunyai akal sehat ya, tinggal Anda aja memilih apakah Anda meyakini Sadah Ba'alawi itu menyambung kepada Rasulullah atau tidak, itu hak Anda. Jika tidak, jika iya, ya Anda juga tidak bermasalah kok. Namun ya, anehnya itu si Imanuddin ini nggak bertanggung jawab. Imanuddin tidak bertanggung jawab. Apakah Anda mengikuti ulama seperti itu? Enggak kan? Makanya sekarang itu banyak yang ketularan wabah-wabah yang telah disampaikan oleh dari lisannya si Imanuddin itu. Ocehan-ocehan Imanuddin itu bukan ilmiah, semuanya itu ujian kebencian yang selalu menyerang kepada para ulama, para muhibbin juga ya, kan begitu. Dan semuanya sifat-sifat si Imanuddin itu tidak menunjukkan sebagai seorang kiai atau ulama, tidak, jauh banget ya. Termasuk kategori itu ulama su ya. Ulama su itu selalu menebarkan kebencian dan hujatan-hujatan yang tidak ilmiah. Nah begitu. Kalau memang sebenarnya Imanuddin itu ada tekad baik mengkritik sesuatu apapun,
itu harus tabayun, harus mendatangi kepada yang bersangkutan. Ini hasil saya meneliti bahwa nasab Ba'alawi itu nggak menyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Itu disodorkan dulu. Nah, disodorkan dulu kepada, kan ada kantor, kan kantor Robitohnya kan ada di sana. Sodorkan, tolong ini kaji dan saya tunggu jawabannya, kan begitu. Bukan sebelum diuji, belum diteliti, itu sudah keluar di media sosial lainnya. Ini kan tidak masuk akal sehat, hanya menimbulkan kebencian. Jadi intinya itu bukan ilmiah. Duduk dari situ dia sampaikan tentang nasab, bukan tentang ilmu, bukan tentang rukun Islam, bukan tentang rukun iman, bukan. Itu si Imanuddin itu kayaknya begitu. Intinya dia itu mencari tempat yang lahan basah, begitulah. Kenapa? Karena para habaib itu Masya Allah, tabarakallah, begitu ya. Jadi panggung-panggung dakwah itu kebanyakannya itu diisi oleh para habaib juga ya, kan begitu panggungnya ya. Nah, begitu. Artinya Imanuddin ini ada kecemburuan sosial ya. Intinya uang. Ujung-ujungnya Imanuddin ini uang dan uang. Itu. Dan minta hormatin, begitu intinya ya. Oke, sahabat-sahabatku, tolong disimak ya dengan baik. Ini Gus Romail ya. Rumail ya. Beliau sangat luar biasa. Beliau ini orangnya netral ya, ibaratnya netral, artinya mengkaji secara ilmiah betul. Dikaji pendapat orang begini apa penyebabnya dan sebagainya, begitu ya. Nah, bukan beliau itu tidak ilmiah sangat ya. Beda dengan Imanuddin. Imanuddin itu bukan ilmiah, nafsu belaka, nafsu birahi. Ya begitu sahabat-sahabat ya, tetap semangat ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menontonnya. Sampai masa sekarang seperti Syed Majid Rojai, Anas Al-Qutbi, dan juga Ibrahim bin Mansur, ahli nasab yang masih hidup di masa sekarang, dan juga Dr. Hakim, itu semuanya memastikan kalau Ba'alawi itu tersambung silsilahnya sampai ke baginda Nabi. Terus untuk urusan genealogi seperti tes DNA yang sering diulas oleh Mas Sugeng dan juga Kiai Ahmad beberapa kali mengatakan, yaitu memang bisa dipakai untuk mengetahui silsilah. Nasab adalah peristiwa biologi, bisa dilihat dari studi sejarah dan juga studi biologis seperti tes DNA. Nah, demikianlah penjelasan singkat sahabat-sahabatku ya daripada Gus Romail tentang nasab Ba'alawi. Bahwasanya ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sedunia tidak membatalkan nasab Ba'alawi, cuman si Imanuddin saja. Kenapa? Apa di situ? Ada kepentingan di situ. Imanuddin itu bukan semata-mata ilmiah, tidak, hanya ada kepentingan. Maka dari itu sahabat-sahabatku, di penjelasan Gus Romail di tempat podcastnya si Roma ya, si Oma Irama. Nah, kasihan juga ya si Roma Irama ini ikut-ikutan juga beliau. Namun semoga beliau selalu dalam bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika doakan juga Imanuddin dan CS-nya, kita doakan semoga Imanuddin sadar. Semoga Imanuddin sadar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayahnya buat Imanuddin dan CS-CS-nya itu dan teman-teman semua itu ya. Nah, itu sahabat-sahabatku. Jika Anda itu selalu ikut percaya dengan Imanuddin, Anda akan tersesat. Benar, Anda akan tersesat jika ikut pendapat Imanuddin, tersesat. Nah, ini yang bagi orang yang ahli sunnah wal jamaah, insya Allah tidak ada mengklaim bahwasanya Sadhab Ba'alawi itu batal atau tidak menyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Pernah suudon, saya maafkan Kang Irwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu.
Orang saya aja kalau digituin marah. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa ini kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Tuh. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia tidak salah mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi Ba'lawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbah Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Enggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah. Jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan juga terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru, yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur,